Shalom, selamat pagi Bapak Saudara kasih Tuhan. Saya rindu membagikan sesuatu Bapak Saudara sebelum firman Tuhan kita bahas, kita renungkan. Tapi saya memberikan ruang supaya Bapak Saudara mengalami dan tahu kegerakan apa yang sedang terjadi di gereja kita. Ada banyak pengerja yang ikut ibadah 10 malam kemarin di tempat ini. Banyak manifestasi terjadi, ada kelepasan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada hal-hal spiritual yang mungkin secara logika, secara nalar itu tidak bisa diungkapkan. Loh kok begini Pak, loh kok begini. Nah, salah satunya saudara saya pengerja di tempat ini bersaksi apa yang dialami selama 10 malam. Oke, saya persilahkan Ibu Purnama. Baik, salam Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk mewakili kawan-kawan yang ikut ambil bagian dalam doa 10 malam ya, mulai dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 21 di bulan ini. Sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Pak Jordan tadi, rata-rata semua kawan-kawan yang hadir di tempat pada doa 10 malam itu mengalami sesuatu dari Tuhan. Saya yakin dan percaya walaupun ada di antara kawan-kawan yang belum sempat bersaksi pada malam-malam itu, tapi saya percaya setiap kita mengalami hadirat Tuhan. Entah apapun itu bentuknya, manifestkah, kelepasankah, penglihatankah, tapi saya percaya setiap kita mengalami hadirat Tuhan. Amin. Ini kesaksian saya, karena saya ini orang yang termasuk jarang-jarang dapat suatu hal yang kayak luar biasa gitu ya. Jadi ini suatu momen bagi saya untuk membagikan apa yang saya boleh alami di sepanjang doa 10 malam tersebut. Di malam yang keempat, ketika kami berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, saya mendapatkan suatu kayak penglihatan gitulah ya. Tapi bagi saya penglihatan ini agak-agak mengerikan atau menyeramkan seperti itu. Saya pas berdoa tuh sampai merinding gitu. Merindingnya bukan karena karena seperti ada sukacita, enggak, tapi saya agak merasa seram gitu ya. Dalam penglihatan saya itu saya melihat ada suatu ruangan gelap gitu, luas. Di tempat itu saya melihat di situ banyak mata. Pokoknya gelap gitu, tapi banyak mata. Matanya tuh ukuran raksasa lah ya, besar-besar. Dia berputar gitu, mengelilingi suatu tempat tersebut. Saya enggak tahu tempatnya tempat apa, tapi pokoknya itu suatu bangunan luas dan gelap seperti itu. Kemudian ini penglihatannya enggak lama ya Bapak Ibu, jadi set gitu. Kelihatan beberapa menit ganti lagi. Jadi yang kedua saya melihat itu ada akar gitu ya. Dia di tengah ruangan gelap itu akar itu ke arah atas seperti itu. Dia berputar-putar kayak bentuk spiral gitu, tetapi dia berduri-berduri. Kemudian yang ketiga saya melihat ini di suatu tempat yang berbeda. Dia kayak bangunan besar, kayak bentuk gereja-gereja yang megah, tapi suasananya agak gelap gitu ya. Jadi saya melihat banyak orang, wanita-wanita tuh berkerudung seperti itu. Wanita berkerudung, wanita semua saya lihat, perempuan semua. Dia berkerudung, memakai jubah hitam, berkerudung hitam seperti itu. Pada tiga penglihatan ini saya merasa takut gitu ya. Rasanya saya mau berdiri lari gitu waktu saya berdoa dan menyembah, karena saya bingung dan takut. Ini nih apa maksudnya Tuhan? Sambil berdoa saya tanya Tuhan, ini apa maksudnya? Tapi saya enggak dapat ya, saya bingung gitu. Dan pada penglihatan yang keempat, saya melihat masih di ruangan yang gelap tadi, kembali ke ruangan yang gelap tadi, tiba-tiba ada anak tangga gitu ya. Anak tangga tinggi sekali. Kemudian di ujung sana ada pintu yang terbuka, dan dari pintu itu keluar sinar yang begitu terang. Dan saya melihat orang-orang mulai naik ke atas tangga tersebut. Dari situ saya agak mulai damai sejahtera ketika saya berdoa. Jadi sepanjang malam setelah itu saya waktu itu Pak Alek yang bersaksi. Jadi karena durasi kan waktu itu sudah terlalu malam, jadi saya pikir nantilah saya akan menceritakan apa yang saya lihat. Jadi malam itu saya berdoa sama Tuhan, tadi itu saya maksudnya apa ya yang saya lihat tuh, kok saya agak-agak ngeri gitu dengan pemandangan itu gitu.
Tetapi puji Tuhan di malam yang kelima ketika kita berdoa kembali di tempat ini, saya mendapatkan suatu peneguhan di dalam hati saya. Ada suara yang berkata begini, aku akan memberikan sukacita baru. Akan ada pelepasan, akan ada kebangkitan roh, akan ada kegerakan di gereja ini, di tempat ini, dan di pelayanan ini. Puji Tuhan. Jadi saudara, ketika saya mendengar ini berulang-ulang di dalam hati saya itu berkata, sampai saya tuh udah gak bisa ngomong, maksudnya saya gak bisa mendengar suara lain. Jadi suara ini terus diulang, aku akan mengerjakan suatu hal yang baru di tempat ini. Akan ada kegerakan, akan ada kebangkitan roh di tempat ini. Sesuatu yang tidak pernah terjadi di dalam pelayanan ini Tuhan akan kerjakan bagi setiap kita, bagi gereja ini. Amin, puji Tuhan. Saya bersuka cita waktu menyembah dan memuji Tuhan. Sampai saya tuh rasanya nggak tahulah, saya tertawa di dalam roh saya itu bersuka cita. Jadi saya tertawa dan benar manifest saya itu saya tertawa di dalam roh. Mungkin ada yang lihat ya kawan-kawan gitu. Jadi ada sukacita penuh karena ada peneguhan, ada suara Tuhan yang mengatakan itu di dalam roh saya gitu ya. Jadi saya bersyukur begini. Jadi bersambung sepertinya di malam keempat dan di malam kelima. Jadi di malam keempat itu Tuhan memperlihatkan hal-hal sepertinya yang agak-agak mengerikan bagi saya. Saya menyimpulkannya seperti ini, bahwa mungkin di tengah-tengah kita, mungkin diri kita pribadi, saya pribadi gitu ya, saya mengalami hal-hal yang mungkin saya enggak tahu, saya terikat seperti itu ya, saya enggak sadar gitu. Mungkin saya ini sebenarnya tidak baik-baik saja keadaan roh saya gitu ya, keadaan diri saya, tapi kita merasa baik-baik saja gitu. Jadi ada hal-hal seperti mata, seperti akar gitu kan, itu hal yang mengerikan. Mungkin itu yang mengikat kita selama ini, mungkin dosakah, kebiasaan burukkah, atau apapun itu juga. Tapi puji Tuhan di penglihatan yang ada tangga itu begini, saya dikasih pengertian, ada proaktif gitu dari kitanya, dari diri kita mau terobos itu semua, yang gelap-gelap itu, yang mengerikan itu kita mau terobos, kita mau tinggalkan. Jadi kita melangkah maju ke tangga itu menuju terang itu. Jadi puji Tuhan di malam yang kelima diteguhkan lagi dengan suara, saya percaya itu suara Roh Kudus ya yang meneguhkan seperti itu. Jadi di malam yang kelima itu yang saya dapat. Kemudian di malam yang terakhir, di malam yang ke-10 itu adalah kita semua yang hadir itu mengalami hal yang luar biasa. Kita diurapi ya, malam pengurapan juga dari Bapak Gembala. Ketika kami sudah diurapi, didoakan satu persatu tumpang tangan oleh Bapak Gembala di tempat ini dan mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Ketika memuji dan menyembah itu, puji Tuhan, saya melihat malaikat di tempat ini. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Samson Dabas ya, yang pernah ada di tempat ini, diajak Bapak, dia melihat malaikat. Puji Tuhan, itu bukan suatu omong kosong gitu ya, tapi benar-benar malaikat itu ada di tempat ini. Jadi dinding ini suasananya kami masih berdoa seperti ya kemarin itulah gitu ya, dinding ini tidak berubah, tapi yang berubah itu atapnya. Atapnya enggak seperti ini, tapi atapnya itu seperti atap istana gitu, warna putih. Banyak lampu-lampu seperti lampu kristal gitu, terang, pokoknya terang. Malaikat itu ya disitulah mereka berputar seperti ikut bernyanyi dengan kita yang memuji dan menyembah Tuhan pada malam itu. Dan saya melihat tampakan itu jelas benar ya bagi saya gitu. Nggak tahulah kalau yang pernah melihat malaikat tuh, tapi saya melihat malaikat itu begini saudara. Orangnya tuh perawakannya seperti orang barat lah seperti itu ya. Nggak ada muka Asia saya lihat seperti itu. Jadi mukanya orang barat, rambutnya ikal keriting, tapi mereka laki-laki semua. Dia pakai baju jubah putih panjang, kemudian ada ikat pinggang di sininya. Ikat pinggangnya itu bukan ikat pinggang tapi kayak tali gitu. Tali warnanya kayak warna-warna emas seperti itu. Dan satu yang dia bawa itu trompet. Tak tahulah apa, saya taunya trompet gitulah, entah apalah bendanya itu seperti trompet emas besar, enggak besar benar, sedanglah dia memegang itu. Dan puji Tuhan ketika dia melihat kami, yang saya lihat dia tuh tersenyum gitu, memandang kita yang sedang memuji dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya apa yang saya lihat itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, bukan angan-angan, tetapi benar ketika roh kita menyembah Tuhan, Tuhan akan perlihatkan hal-hal yang sepertinya
yang nggak mungkin tapi mungkin gitu. Tuhan perlihatkan bahwa ketika kita menyembah, Dia hadir di tempat ini. Melalui kesaksian saya ini, bukan saya gagah-gagahan ya Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan apa sok rohani indah, tapi saya ingin berbagi supaya kita yang mungkin belum sempat hadir di 10 malam doa tersebut bisa sama-sama merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kita harus proaktif, itu yang diingatkan Pak Gembala kepada kita. Ketika kita menyembah, kita memuji Tuhan, kitanya yang harus proaktif datang kepada Tuhan. Tuhan tuh udah hadir, tapi kita yang harus mengangkat hati kita, roh kita untuk kita connect dengan Tuhan, seperti itu. Jadi biarlah hari-hari ini jemaat Tuhan, biar kita sama-sama gitu ya, membangun roh kita di dalam Tuhan. Kalaupun ada kegerakan, kalau pasti akan ada kegerakan ketika kita membiarkan Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Kita tidak usah tahan-tahan seperti itu, karena Roh itu Dia mau bekerja secara leluasa di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, ketika kita membebaskan semuanya untuk Dia bekerja. Amin. Puji nama Tuhan, itu yang dapat saya saksikan untuk kita semua. Biarlah ini boleh menjadi berkat dan kita sama-sama bergerak maju bersama-sama dengan Tuhan dan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih kesaksiannya untuk Ibu Purnama. Jadi sebenarnya banyak Bapak Ibu Saudara ya, banyak. Kalau kita beri kesempatan satu-satu, kita sampai sore nak pulang nanti, langsung ikut ibadah sore. Oke, kita renungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yohanes 15 ayat 1-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Itu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara lihat di ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Amin. Siapa pokok anggur? Siapa pokok anggur yang benar? Ayo. Siapa? Loh, ada orang enggak nih? Siapa pokok anggur yang benar? Yesus. Kita adalah ranting-rantingnya. Jadi pokok anggur yang benar itu Yesus, kita ini ranting-rantingnya. Amin. Siapa pengusahanya? Bapakulah pengusahanya. Bapak Ibu Saudara, kita harus pahami di awal ini, Bapa di surga, Allah yang menciptakan dunia ini itu adalah pengusaha di kebun anggurnya ini. Pokok anggurnya itu siapa? Yesus. Yang jadi rantingnya itu kita. Kita itu ranting-rantingnya yang harus menempel kepada pokoknya. Pokoknya itu harus nempel. Gimana ya? Ini pokok, ini ranting-rantingnya. Kalau ranting ini tidak nempel sama pokok, pasti dia nggak berbuah. Bahkan mati, kering, dibuang orang, dicampakkan dalam api, dibakar. Itu ayat ini ngomong. Boleh dibuka slide-nya. Nah, ini kebun anggur yang ada di Indonesia. Ya kan? Saya cari-cari gitu. Kebun anggur di Indonesia itu tinggi-tinggi gitu. Bahkan ada yang sampai di atas kepala. Tapi kalau kebun anggur di Yahudi sana itu enggak sampai tinggi-tinggi. Ada yang pendek-pendek gitu. Nanti kita lihat apa maknanya. Nih,
Israel di Yesaya 5 ayat 7, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah siapa? Kaum Israel dan kaum Yehuda. Dinanti Tuhan keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Kebun anggur itu sebenarnya adalah bangsa Israel, kaum Yehuda. Kalau mau ditarik, kita itu diumpamakan ranting-ranting yang banyak, terus kita itu seperti kebun anggurnya Tuhan. Israel itu diharapkan oleh Tuhan dipilih, diambil, dipilih ya, dikasih anugerah oleh Tuhan, dipilih jadi umat pilihan sebenarnya supaya jadi contoh. Bangsa-bangsa yang lain mencontoh bangsa Israel bisa menyembah Allah. Ternyata kenyataannya bangsa Israel sendiri tidak menjadi contoh. Coba buka Yesaya tadi. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tapi hanya ada kelaliman, dan nantinya kebenaran tapi hanya ada keonaran. Ayat 8-nya, celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah, mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Ayat 9, di telingamu terdengar firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi, rumah-rumah besar yang baik tidak ada penghuninya. Saya renung-renungkan ya, ini kayak penglihatan Ibu Purnama tadi ya. Dia di dalam sebuah rumah, terus ada mata, ada kegelapan di situ. Tapi untungnya di hari yang kelima Ibu Purnama melihat bahwa di kegelapan itu ada cahaya pintu. Saya percaya ada Tuhan. Kalau kita boleh tarik dalam kehidupan kita, bangsa Israel itu diharapkan menjadi umat pilihan yang sebagai contoh, prototipe yang bagus lah. Ternyata enggak jadi. Banyak keonaran, kelaliman, kebejatan, hal-hal yang terjadi bersungut-sungut, bahkan sampai lihat, yang masuk tanah Kanaan itu cuman Yosua dan Kaleb dan orang-orang yang berumur di bawah 20 tahun. Yang lainnya selesai. Selesai apa? Selesai di padang gurun. Mereka keluar dari Mesir itu udah tinggal nyebrang, nengok, tapi mereka berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Hanya untuk apa? Menyucikan, memproses. Saya ngobrol sama Pak Basuki tentang tanaman ini karena perumpamaan tentang kebun anggur. Gimana sih Pak? Kebetulan pulang komsel kemarin, di rumah Pak Fidel itu ada pohon jeruk ya. Lalu Pak Basuki ngelihat, oh ada batang yang yang lurus gitu. Ah ini bagus ini. Bagus apa Mas? Itu dikerat, terus dibikin dicangkok, nanti dia bisa jadi tunas baru. Oh bagus ya, bagus dia untuk tunas baru. Tapi kalau di pohon mangga katanya, kalau itu ada yang ranting sulur namanya. Ranting sulur itu yang mengejar matahari, dia itu ngisap zat hara terlalu banyak, sehingga mungkin ada ranting-ranting yang belok begini yang berbuah banyak nggak dapat gitu. Nah ranting sulur yang ngejar matahari ini yang kelihatannya baik-baik aja ini, itu malah harus dipotong. Kalau untuk tunas dicangkok bagus, tapi untuk dibiarkan di satu pokok dia malah menghambat buah ranting yang lagi ada buahnya. Lalu saya merenung, oh iya benar juga Mas ya. Ranting sulur tuh mungkin kayak saya ya. Maksudnya kata dia, ini percakapan saya. Saya mungkin merasa baik-baik aja. Mungkin saya berbuah 1-2. Tapi ternyata harusnya saya berbuah tidak 1-2, tapi banyak buah kayak ranting-ranting yang lain. Harusnya saya dicangkok dulu, saya dikerat, dikasih tanah supaya saya ditarik baru tumbuh jadi pokok yang baru.
berapa banyak dalam diri kita pagi hari ini yang merasa baik-baik saja. Ternyata ada roh yang lain dalam dirinya. Aku baik-baik aja, tapi kenapa kalau aku marah, aku kayak orang gila gitu. Oh, berarti ada yang lain dalam diriku. Ada yang harus dibereskan. Tapi aku masih pelayanan, bisa singer, bisa WL, bisa main musik, bisa. Tapi roh itu jika dibiarkan di dalam hidupmu, di dalam tubuhmu, di dalam diri saya mungkin, itu menggerogoti secara tidak sadar. Kalau kita sadar, oke, misal sadar begini, ini dosa-dosa yang kita sadar. Anak muda nonton film porno bahwa film porno itu salah, itu sadar. Tapi kalau sudah dia menonton film porno dan merasa tidak bersalah lagi, kita mencuri, merasa biasa aja. Kita mukul orang, merasa biasa aja. Melakukan hal-hal yang lain, yang buruk tapi merasa biasa aja. Itu ada yang salah dengan hati nuranimu. Itu yang mau dibereskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang kita itu ranting. Paham? Katakan kanan kiri. 1, 2, 3. Kamu tuh ranting yang harus menempel pada pokok anggur yang benar. Itu siapa? Yesus. Kalau kita tidak ada di dalam Yesus, kita di luar Yesus, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Amin. Tapi kalau di dalam Yesus kita pasti berbuat. Lanjut, slide-nya. Sudahkah kita sadar memiliki kehidupan di dalam Kristus? Apakah kita sudah memiliki cara hidup di dalam Kristus? Apakah komitmen yang kita lakukan sebagai ranting yang menempel pada pokok anggur yang benar? Lanjut. Yang pertama itu tadi, akulah pokok anggur yang benar. I am Jesus the true vine. Yesus datang untuk menyelesaikan segala hal yang tidak bisa dilakukan oleh bangsa Israel atau umat Tuhan. Dia memberikan apa yang tidak mampu kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Yesus datang ke dunia ini itu menyelesaikan yang harusnya bangsa Israel lakukan. Jadi tidak ada hal yang bisa kita capai dengan kekuatan kita sendiri tanpa Yesus. Amin. Lanjut, slide yang selanjutnya. Di luar Kristus kita diperbudak dosa dan kita mati rohani. Galatia 5:24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Jangan kita bilang, saya Pak ini cinta Tuhan, saya anak Tuhan, saya hidup dalam roh, tapi hidup kita enggak dipimpin roh. Lanjut, slide selanjutnya. Yang kedua, Bapak sebagai pengusahanya selalu memperhatikan kebun anggur. Bapak semesta alam ini adalah pengusaha kebun anggurnya. Jadi tidak ada seharusnya ranting yang tidak berbuah. Oke? Saya ulangi. Siapa pengusahanya? Bapa di surga. Jadi tidak ada harusnya ranting yang tidak berbuah. Lanjut, dibuka slide yang tadi. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Saya bahas dulu yang dibersihkan. Saya tanya sama ahli pertanian, saya bukan orang pertanian. Mas, maksudnya gimana? Udah ada buah kok masih dibersihkan? Bukannya nanti buahnya malah jatuh. Jadi saya kuliah 1 SKS sore kemarin sama Pak Basuki. Bukan, itu ranting yang ada buahnya itu katanya itu dibersihkan, daun-daunnya lah, apanya lah, termasuk sulur ranting yang tinggi tadi itu dibersihkan supaya zat haranya itu enggak kemakan yang lain tapi fokus ke situ. Oh gitu. Sakit enggak dibersihkan? Ya sebagai ranting sakit juga. Oh iya. Itu proses yang berbuah. Yang tidak berbuah, coba dilihat tadi. Ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Wah, ini terlihat kayaknya siapa pengusahanya tadi? Bapak. Kebun anggur di Israel itu tidak tinggi-tinggi amat.
ada yang setengah badan gitu. Jadi ketika hujan badai, ada beberapa ranting kan, anggur itu kan kayak menjalar gitu ya. Anggur ada yang tertimbun di tanah, ada yang tertutup. Jadi pengusaha kebun anggurnya itu nggak bawa celurit, nggak bawa mandau dipotong plak gitu, enggak. Tuhan nggak jahat itu. Tuhan, nih inisiatif Tuhan dari awal diciptakan manusia. Tuhan tuh sangat mencintai ciptaannya. Tidak pernah sekalipun Tuhan merencanakan aku ciptakan manusia supaya nanti masuk neraka. Enggak. Semua ciptaannya Tuhan rindu itu bersama-sama Dia di kerajaan surga kekal. Amin. Amin. Siapa yang mau masuk kerajaan surga? Angkat tangan coba. Amin. Semua kita mau ya? Enggak ada sebenarnya. Jadi beberapa komentari saya baca itu tidak pengusaha kebun anggur ini nggak bawa sabit, nggak bawa celurit, nggak bawa mandau dipotong. Oh ini belum berbuah, dipotong plak-plak, enggak. Tapi itu dari bahasa Yunaninya, coba dilihat. Aero itu lift up, diangkat. Oh gimana maksudnya diangkat ya? Oh ternyata ini kayak gini ya, ranting begini yang ketutup tanah tuh diangkat, dipindahkan ke tempat yang kena sinar matahari, ke tempat yang lebih bagus. Jadi dia bisa ikut berbuah. Itu bukti kasih Tuhan. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang merasa, Pak saya itu orang berdosa, saya nggak layak datang ke gereja, biar di gereja itu orang-orang yang baik-baik aja. Enggak. Gereja itu, persekutuan umat Tuhan itu adalah kumpulan orang yang gak sempurna. Tapi yang akan disempurnakan oleh siapa? Yesus Kristus. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara melakukan satu dosa, lalu iblis ngomong, kamu udah berdosa, gak ada pengampunan. Film Superbook juga ada itu. Ada pernah anak saya nonton, tiba-tiba salah satunya itu dipengaruhi malaikat dan dia dibilang malaikat yang jahat gitu, apa namanya, Lucifer. Makanya aku lihat, loh kok lalu dibawa ke neraka gitu. Iya, dia melakukan sebuah kejahatan, lalu iblis ngomong begini, udah kamu ikut aku aja, memang Tuhan itu jahat, Tuhan itu gak baik, dah kamu orang jahat, yuk kita kumpul sesama orang jahat aja, gak usah. Itu adalah tipu daya iblis, jangan percaya. Amin. Pengampunan Tuhan selalu ada bagi kamu dan saya. Tuhan selalu membuka tangannya lebar-lebar. Kita yang sering menutup diri dan merasa aku baik-baik saja, aku gak perlu Tuhan. Seperti ilustrasi Pak Gembala, 1 derajat 1 hari, 30 hari 30 derajat. Lalu melenceng-melenceng, lama-lama jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan tetap menunggu kita. Terkadang kita mikir dengan logika kita, aku udah salah, lebih baik aku menjauh lah. Aku gak mau datang pada Tuhan lah, Tuhan pasti gak ngampunin aku. Enggak. Berita baiknya pagi hari ini, Tuhan mengampuni kita semua, amin. Apapun kesalahan kita, apapun dosa yang kita lakukan, Tuhan mengampuni asal engkau datang dengan hati yang sungguh-sungguh pagi hari ini. Tuhan mengampuni. Lanjut. Yang ketiga, tinggal di dalam Yesus. Ada lagunya kan? Coba, 1, 2, 3, nyanyi sama-sama. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Apa? Oke, lanjut. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Terus? Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Kanan kirinya, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, jangan tinggal di luarnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan kau berbuah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kuncinya gampang Bapak Saudara. Tinggal, stay. Coba,
Slide yang ketiga tadi. Meno itu stay, continue, dwell, remain, abide. Disebutkan 10 kali. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 tadi. Bapak Ibu Saudara tengok, garisi tinggal di dalamnya, tinggal di dalam itu ada 10 kali. Itu penting. Amin. Tinggal. Orang yang kata tinggal ini berarti bukan suruh pergi. Paham? Kata tinggal ini artinya ya udah, ayo tinggal. Udah di situ kita. Yesus itu loh udah sama-sama dengan kita. Tapi kadang kita nggak nyadar. Coba buka slide-nya. Tinggal artinya sudah ada di tempat itu. Tugas kita itu diam di tempat itu sama Yesus. Kita sudah ada di dalam Kristus. Iblis selalu menghasut kita untuk hidup di luar Kristus. Iblis suka menghasut di luar Kristus lebih enak, lebih bebas. Ingat Adam dan Hawa? Allah Bapa menciptakan manusia dari debu tanah segambar dan serupa. Bahasa Ibraninya selem demut gitu. Berarti kalau udah segambar dan serupa itu udah seperti Allah. Tapi tahu enggak di Kejadian 3 ceritanya gimana? Iblis ngomong sama Hawa, "Hei Hawa, itu buah pengetahuan bagus. Kamu kalau makan itu bisa seperti Allah. Tahu mana yang baik, mana yang jahat." Loh, esensinya awal Allah menciptakan manusia itu udah segambar dan serupa. Saya jadi berpikir seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah itu, apakah mereka bisa mengerti mana yang jahat, mana yang baik? Bisa. Cuman kemakan hasutan iblis buah itu. Yang masalahnya saya pikir bukan di buahnya, tapi apa? Ketidaktaatan. Kan perintahnya itu begitu. Semua buah yang ada di Taman Eden ini boleh kamu makan kecuali buah pengetahuan itu. Jangan kau jamah, kau sentuh, bahkan kau menginginnya. Jangan. Itu perintah. Apakah kita sekarang, saya dan Bapak Ibu Saudara masih di dalam Tuhan? Atau kita sudah mulai tinggal di luarnya? Selanjutnya 1 Korintus 1:30-31. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Amin. Siapa yang membenarkan? Yesus. Membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada yang tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bukan bermegah karena kekuatan sendiri. Oh, saya bisa kayak gini karena saya. Bukan karena Tuhan. Nah udah, kalau udah kayak gitu. Lanjut, terakhir. Nah, ini Charles Spurgeon. Charles Spurgeon ini penulis teologi, pengkhotbah juga di tahun 1800-an di Inggris. You stand before God as if you were Christ because Christ stood before God as if he were you. Anda berdiri di hadapan Allah seolah-olah Anda adalah Kristus. Karena Kristuslah berdiri di hadapan Allah seolah-olah Dia adalah Anda. Itu yang seperti pernah ku contohkan, bahwa ketika kita di hadapan Tuhan, kita itu ditutupi Yesus. Ketika penghakiman. Dan Yesus seolah-olah jadi seperti kita. Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Kecuali engkau menghujat Roh Kudus dan tidak percaya, apa itu Roh Kudus? Saya nggak percaya, apa itu bahasa roh? Aku sampai sekarang nggak bisa bahasa roh. Bapak Saudara, bahasa roh itu salah satu tanda. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara nggak bisa bahasa roh, nggak masalah. Ada yang bisa penglihatan, ada yang bisa merasakan perasaan. Semua setiap orang itu nggak sama. Jangan dipaksakan, oh saya bisa bahasa roh, kamu nggak bisa berarti kamu lebih rohani. Enggak. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Purnama di sini tadi itu bukan karena gagah-gagahan. Saya lebih rohani. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara nanti lihat Ibu Purnama itu, tidak usah dekat-dekat Ibu Purnama, nanti dia bisa ngelihat kita gitu, bisa nerawang. Oh bukan.
Bu Purnama bukan dukun ya Bu ya, yang bisa nerawang, wah gini ngeramal, bukan. Itu semua karunia dari Tuhan dan orang masing-masing. Amin. Saya ngeri ketika saya sekolah teologi, saya mendengar bahwa ada sekolah bahasa roh. Ayo siapa yang mau ikut sekolah bahasa roh? Bayar lagi 300.000 biaya pendaftaran. Nanti diajarin bahasa roh, kosa kata bahasa roh itu enggak ada. Semua itu gift, anugerah. Amin. Saudara mau merasakan anugerah dari Tuhan? Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan.